Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya, lagi-lagi ini tergantung kapan teman-teman membuka video ini. Ya, saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat, rezeki lancar, hidup dan rezeki diberkahi oleh Allah. Ya, yang paling utama itu ya, dan nanti mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik teman-teman, ini pertemuan keempat, keberapa ini? Ya, keempat. Ya, kita mulai pertemuan kita pada kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kembali di mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Azkia Sumatera Barat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai konsep negara, ya. Bagaimana Pancasila sebagai konsep negara? Nah, ini. Jadi, teman-teman, Pancasila sebagai konsep negara artinya bahwa Pancasila menjadi dasar ideologi yang mendasari sistem kenegaraan dan tata pemerintahan di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi simbol kebangsaan, tetapi juga menjadi landasan filosofis, hukum, dan politik dalam kehidupan bernegara. Yaitu ya, Pancasila sebagai konsep negara. Oke, sekarang kita uraikan. Ya, Pancasila sebagai konsep negara. Pertama Pancasila sebagai dasar negara atau bahasa mentawainya de philosophisis apa ini? Philosophische Grundslag. Ya, pokoknya itulah ya. Yang pandai bahasa Inggris silakan. Ya, saya masih patah-patah ini ngomongnya. Baik, sebagai dasar negara, ya, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan undang-undang harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi pokoknya intinya itu adalah Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Jadi semuanya itu berlandaskan Pancasila. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila harus tercermin dalam sistem hukum, ekonomi, politik, dan sosial yang berlaku di Indonesia. Contohnya, yaitu undang-undang dan kebijakan harus menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong kesejahteraan bersama. Itu. Ya. Nah, sekarang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa pula ini? Nah, artinya Pancasila menjadi pandangan hidup way of life bagi rakyat Indonesia, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan sebagainya, dan penghormatan juga itu, dan penghormatan terhadap kepercayaan dan budaya dan berbeda menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat juga berperilaku harus berlandaskan dengan Pancasila. Dan juga teman-teman, Pancasila mendorong masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama dalam membangun bangsa. Jadi artinya, jika setiap individu itu menerapkan nilai-nilai Pancasila, harusnya tidak ada perpecahan, tidak ada bullying, tidak ada itu yang namanya saling ejek, tidak ada itu yang namanya peperangan atau tawuran antar masyarakat Indonesia, baik itu di kalangan remaja, dewasa, anak-anak, dan sebagainya.
Nah, ini Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi cita-cita dan tujuan bersama yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks ini, Pancasila mengarahkan pembangunan nasional ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, di mana Pancasila juga menjadi perisai ideologi dalam dalam menghadapi ancaman dari luar, seperti masuknya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti komunisme, radikalisme, fasisme, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Pancasila sebagai landasan sistem politik. Jadi teman-teman, Pancasila itu menjiwai sistem politik di Indonesia yang mengedepankan demokrasi berdasarkan prinsip musyawarah dan perwakilan, di mana sistem politik di Indonesia dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum pemilu, ya, yang sebentar lagi kita adakan, ya, jurdil, bebas dan adil. Itu termasuk Pancasila sebagai landasan politik. Jadi berpolitik pun harus berlandaskan Pancasila. Contohnya apa? Yaitu adanya pemilu. Gitu ya. Lalu ada juga Pancasila sebagai landasan sistem hukum. Jadi teman-teman, dalam sistem hukum di Indonesia, Pancasila menjadi sumber dari semua peraturan hukum. Setiap peraturan undang-undang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan juga persatuan, di mana penerapan Pancasila dalam sistem hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Jadi artinya jika hukum di Indonesia memang harusnya berlandaskan Pancasila, maka tidak ada lagi yang namanya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak ada lagi. Baik itu dia orang kaya, pejabat, petani, rakyat miskin sekalipun, dan orang kaya pun sama di mata hukum. Jadi tidak ada pembeda-bedaan. Penjaranya pun harusnya sama di mata hukum. Kalau memang hukum di Indonesia dan juga harusnya itu berlandaskan dengan Pancasila. Seperti itu. Nah, sekarang Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Ya, Pancasila mengarahkan pembangunan nasional agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian budaya serta lingkungan. Pembangunan harus berjalan seimbang antara aspek material dan juga spiritual, serta menciptakan harmoni di antara masyarakat yang majemuk. Hal ini terlihat dalam berbagai kebijakan pemerintah yang menitik beratkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Jadi harusnya jika memang negara kita ini menerapkan Pancasila, maka pembangunan harus merata. Tidak hanya maju di Pulau Jawa saja, Sumatera saja, tapi juga harus maju di semua kawasan Indonesia, termasuk Indonesia bagian tengah ataupun timur. Pemerataan harusnya ada, pembangunan baik itu dari segi material, ekonomi, dan juga sebagainya. Harusnya. Nah, ini. Jadi ini ada implementasi dalam kehidupan bernegara. Yang pertama bidang politik, yaitu demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana musyawarah dan mufakat yang paling diutamakan. Pemilu
dan sistem perwakilan rakyat bertujuan untuk mewujudkan keterwakilan seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, pada bidang ekonomi, di mana Pancasila mengarahkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial. Sistem ekonomi yang diinginkan adalah yang tidak memihak pada kapitalis ekstrim atau komunisme, tetapi menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utamanya. Yang ketiga, pada bidang sosial dan budaya, di mana Pancasila menegaskan pentingnya persatuan dalam keragaman, di mana pemerintah dan masyarakat didorong untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan penghormatan terhadap berbagai budaya, agama, dan adat istiadat. Gitu ya. Selanjutnya, ini Pancasila sebagai konsep negara, yaitu Pancasila sebagai konsep negara berfungsi sebagai dasar dan arah dalam pembentukan kebijakan, teman-teman, di mana pelaksanaan hukum dan pembangunan nasional. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan juga sejahtera tentunya, serta menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Pancasila juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, serta melindungi kedaulatan negara dari ancaman ideologi dari luar ataupun dari dalam yang bertentangan dengan Pancasila tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke Pancasila sebagai tujuan negara. Ya, ini Pancasila sebagai tujuan negara. Jadi teman-teman, Pancasila sebagai tujuan negara artinya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi dasar atau pedoman dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita ini, bangsa Indonesia, di mana Pancasila merumuskan visi dan misi besar negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, penjabarannya dari yang pada apa ini namanya? Sila pertama yaitu tujuan negara yang berkaitan dengan sila pertama adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang religius, di mana setiap individu negara, masyarakat, bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan di sini negara berperan dalam menjamin kebebasan beragama dan memastikan bahwa masyarakat hidup dalam suasana yang saling menghormati antar umat beragama, di mana masyarakat yang beriman dan bertakwa diharapkan mampu mewujudkan harmoni dan ketertiban sosial yang dilandasi nilai-nilai spiritual. Pada sila kedua, negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan memperlakukan warga negara secara manusiawi. Ini artinya pemerintahan harus menjamin perlindungan HAM tanpa mendiskriminasi berdasarkan ras, agama, kekayaan, suku, atau gender. Selain itu, negara bertujuan membangun masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, beradab, dan dalam berinteraksi, serta saling membantu dan menghormati satu sama lain. Keadilan dan peradaban menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam hubungan antar warga negara. Para sila ketiga, teman-teman, salah satu tujuan negara yang paling penting adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tidak ada perpecahan. Ya, negara bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis di antara seluruh elemen bangsa. Ini artinya
Pancasila mengembangkan rasa nasionalisme yang kuat, tetapi tetap menghormati keragaman budaya dan identitas lokal. Persatuan ini diperlukan untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia dapat tetap kokoh dan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pada sila keempat, tujuan negara yang berkaitan dengan sila keempat adalah mewujudkan pemerintahan yang demokratis, di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Ya, kalau kata Soekarno ya atau apa ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia diharapkan dapat mengedepankan musyawarah, keterwakilan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Ini artinya bahwa negara bertujuan membangun proses demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel, di mana hak suara rakyat dihormati dan keputusan diambil dengan memperhatikan kepentingan bersama. Baik, sila kelima. Tujuan akhir ingin dicapai oleh negara adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya bahwa negara harus mengusahakan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menyediakan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Dan program-program pemerintah diarahkan untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses pembangunan dan semua rakyat Indonesia bisa menikmati hasil pembangunan secara merata. Itu ya, tiga konsep negara. Sekarang Pancasila sebagai cita-cita nasional, ya. Jadi teman-teman, Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral dan etika, tetapi juga cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, di mana pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar perwujudan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan dalam konteks global, tujuan negara berdasarkan Pancasila juga melibatkan peran Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan kerjasama internasional yang adil. Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang dihormati dan dapat memberikan kontribusi positif di kancah global berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Nah, ini kita masuk ke implementasi tujuan negara berbasis Pancasila. Apa implementasinya? Kebijakan sosial negara. Pemerintah menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan juga pendidikan gratis. Di segi demokrasi dan pemerintahan, kebijakannya, pemilihan umum dan sistem pemerintahan berbasis perwakilan menjadi sarana untuk memastikan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Lalu pembangunan berkelanjutan, di mana kebijakan pembangunan berfokus pada pemerataan dan keberlanjutan lingkungan sejalan dengan nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa. Nah, sekarang intinya dari Pancasila sebagai tujuan negara. Pancasila sebagai tujuan negara menggambarkan visi besar Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan memperhatikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial,
negara berkomitmen untuk terus berupaya mencapai cita-cita tersebut melalui berbagai kebijakan dan program yang mencerminkan semangat Pancasila. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, masih ada tantangan dalam mewujudkan tujuan negara yang ideal. Dan perjuangan ini terus berlanjut di setiap era pemerintahan. Ya, mungkin ya. Mungkin itu saja untuk materi kita pada hari ini tentang konsep dan juga tujuan negara yang berlandaskan Pancasila. Sekali lagi, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup, kita diskusi di grup secara bersama. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bismillah. Kita tutup agenda kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.